Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Hikmah Putri dari NIM 122000796 ingin mempresentasikan tentang artikel yang saya bawakan, yaitu kesetaraan gender. Istilah dari gender menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda, di mana kata gender dalam istilah bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, gender diartikan sebagai jenis kelamin dan mengacu dari pendapat yang diberikan oleh Mansur Faqih, memberikan arti bahwa gender merupakan suatu sifat yang memang melekat pada diri perempuan dan juga pada diri laki-laki, di mana dapat dilakukan konstruksi baik dalam kultural dan juga dalam sosial. Gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Yang dikategorikan dengan gender yaitu perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga sedangkan laki-laki tidak pantas. Tugas laki-laki mengelola kebun, tugas perempuan hanya membantu. Salah satu isu yang semakin gencar diperbincangkan akhir-akhir ini adalah isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, atau dengan istilah lain, isu kesetaraan gender. Mengapa isu itu muncul dan menjadi suatu perdebatan yang panjang? Hal tersebut dikarenakan perempuan masih memiliki kesempatan terbatas dibandingkan dengan laki-laki untuk berperan aktif dalam berbagai aktivitas lainnya di masyarakat, seperti kegiatan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan sebagainya. Kesetaraan gender merupakan suatu kesamaan akan kondisi yang ada bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk mendapatkan haknya sebagai manusia dan juga mampu berperan serta berpartisipasi baik dalam segala kegiatan-kegiatan dalam aspek bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi, serta sosial budaya, serta dalam pendidikan dan aspek pertahanan dan juga keamanan nasional, serta adanya kesamaan dalam menikmati pembangunan dan hasilnya. Sudut pandang normatif memberikan pengertian bahwa adanya aturan yang mengikat seseorang untuk tidak melakukan penyimpangan atau melanggar suatu kaidah norma yang sudah ditetapkan. Karena norma, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda, masyarakat satu dengan masyarakat lainnya memiliki perbedaan, yaitu pekerjaan rumah tangga di hampir semua masyarakat manapun dilakukan oleh perempuan, sedangkan di masyarakat perkotaan mulai dianggap lumrah laki-laki dan perempuan membagi tugas rumah tangga karena perempuan juga bekerja mencari nafkah keluarga. Ada satu pertanyaan yang perlu dibahas dengan jelas, yaitu apakah gender itu kodrat? Jawabannya adalah bukan. Kodrat adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga manusia tidak bisa mengubahnya maupun menolaknya. Berdasarkan The Global Gender Gap Index pada 2017, Indonesia berada di peringkat 9 sebagai negara dengan skor kesetaraan gender tertinggi di Asia, berada satu peringkat di atas Kamboja menempati posisi ke-10. Menurut saya, kondisi kesetaraan gender terbilang masih rendah. Hal ini diperlukan kesadaran dan perhatian yang karena sudah semestinya saat ini dengan keadaan dunia yang terus berkembang dan semakin maju, tentunya kesetaraan gender juga sudah hilang. Namun, sangat disayangkan, terkadang permasalahan yang dialami akibat kesetaraan gender disepelekan dan tidak diusut dengan baik. Tentu, hal ini perlu menjadi evaluasi untuk Indonesia dan dengan menjadi warga Indonesia, saya bisa menyumbangkan dukungan dengan hal-hal kecil saling menghargai perbedaan gender yang ada. Karena perbedaan gender ini sebenarnya diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Sekian presentasi yang saya bawakan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.